Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu Bapak Wazin MSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 11, mengenai transaksi dan hukum bisnis syariah jual beli mata uang atau al-syarf. Kelompok ini terdiri dari 4 orang, yaitu Galuh Fitria Ramdana, Ahmad Sumarna, Mira Nurhayati, dan saya sendiri Sisilia Rahmati Putri sebagai moderator. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama, marilah kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu mengenai mekanisme dan praktek jual beli mata uang. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Galuh Fitria Ramdana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan materi mekanisme dan praktek jual beli mata uang al-syarf. Mekanisme al-syarf perdagangan yang terjadi di pasar valuta asing atau falas merupakan suatu perdagangan atau transaksi yang memperjualbelikan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, melibatkan pasar-pasar utama di dunia selama 24 jam. Secara berkesinambungan, pasar valuta asing dijelaskan bahwa semua keinginan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari satu negara ke negara lain. Ketentuan Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan perdagangan produk asing, ketentuan tentang seputar kegiatan transaksi jual beli valuta asing berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip al-syarf boleh dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga atau simpanan. Yang ketiga, transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan dan secara tunai. Dan yang keempat, apabila berkelainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Galuh Fitria Ramdana yang telah menyampaikan materi pertama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Mira Nurhayati. Kepada saudari Mira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu ketentuan mengenai hukum jenis-jenis transaksi al-syarf. Yang pertama ada transaksi spot, yaitu di mana transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat jangka 2 hari. Kemudian hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua yaitu transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat diberlakukannya waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Dan hukumnya adalah haram karena nilai yang digunakan adalah nilai yang diperjanjikan atau mu'adah, dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Kemudian yang ketiga yaitu ada transaksi swap, yaitu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valuta asing yang hukumnya sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Kemudian yang keempat ada transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli
atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya itu haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Kemudian selanjutnya yaitu fatwa DSN MUI tentang al-sarf. Saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Al-sarf adalah transaksi pertukaran antara mata uang dengan mata uang lainnya. Ketentuan dari fatwa DSN MUI tentang al-sarf ini yaitu transaksi al-sarf ini harus memenuhi ketentuan syariah seperti tidak ada riba, gharar, dan juga maisir. Kemudian hukum asal transaksi al-sarf adalah yaitu mubah atau boleh selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mira yang telah menyampaikan materi kedua. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Marna. Pada Saudara Marna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Kemudian di sini ada materi regulasi pemerintah mengenai jual beli mata uang al-sarf. Praktek jual beli mata uang yang sesuai dengan prinsip al-sarf dalam Islam diatur oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur kegiatan jual beli mata uang. Sesuai dengan prinsip syariah Islam, praktik jual beli mata uang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang memberikan landasan hukum bagi Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi transaksi falas. Tujuan dari regulasi ini yaitu untuk memastikan bahwa transaksi mata uang yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam seperti riba, bunga, dan spekulasi yang tidak sehat, dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian contoh tadi kasus jual beli mata uang syariah seperti transaksi yaitu pertukaran uang rupiah ke dolar. Kemudian ada prinsip syariah yaitu ada tunai sama nilai serah terima langsung. Kemudian ada ketentuan, di ketentuan ini tidak ada riba, gharar, dan juga maisir. Kemudian peran LKS. Peran LKS ini yaitu menyediakan produk dan edukasi yang sesuai syariah. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Mekanisme jual beli valuta asing yang dijelaskan pada Fatwa DSN MUI nomor 28/MUI/3/2002 tentang jual beli mata uang asing al-sarf hanya menggunakan transaksi spot. Transaksi spot sendiri merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Dalam waktu 2 hari itu hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai. Sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Sedangkan transaksi forward, swap, dan option hukumnya haram karena mengandung unsur maisir. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Marna yang telah menyampaikan materi sekaligus kesimpulan dari presentasi kali ini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, silahkan cantumkan pertanyaan dan argumen kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami rasa sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.